Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARI 59, media informasi dan edukasi terpercaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi tentang Sri Mulyani pastikan gaji ke-13 dan THR 2025 cair untuk 8 pegawai dan 4 pensiunan sesuai PMK nomor 15 tahun 2024. Ini daftar lengkapnya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu tetap mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Berikut ini adalah informasi lengkapnya. Pemerintah kembali memastikan pencairan gaji 13 dan tunjangan hari raya THR bagi aparatur sipil negara ASN termasuk PNS, TNI, Polri, serta pensiunan pada tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa pencairan ini sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 15 tahun 2024. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pegawai dan pensiunan yang akan menerima tambahan penghasilan di luar gaji pokok mereka. Pencairan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penerima serta memberikan dorongan ekonomi di tahun 2025. Kategori penerima gaji ke-13 dan THR 2025. Berdasarkan PMK nomor 15 tahun 2024, gaji ke-13 dan THR diberikan kepada 8 kategori pegawai aktif dan 4 kategori pensiunan. Berikut daftar lengkapnya. 1. Pegawai negeri sipil PNS. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. 3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI. 4. Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polri. 5. Pejabat negara. 6. Dewan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. 7. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik. 8. Pegawai non-ASN yang bekerja di Lembaga Penyiaran Publik. Sementara itu, kategori pensiunan yang akan menerima gaji ke-13 dan THR mencakup 1. Pensiunan PNS. 2. Pensiunan TNI. 3. Pensiunan Polri. 4. Pensiunan pejabat negara, komponen gaji ke-13 dan THR 2025. Sri Mulyani menjelaskan bahwa komponen gaji ke-13 dan THR tahun 2025 mencakup beberapa tunjangan yang telah ditetapkan dalam PMK nomor 15 tahun 2024. Berikut rincian komponen yang diterima masing-masing kategori penerima. Bagi pegawai aktif, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, dan kelas jabatan. Bagi pensiunan, pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan. Dana pencairan gaji ke-13 dan THR ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, yang telah dialokasikan dalam anggaran tahun 2025. Jadwal pencairan gaji ke-13 dan THR. Sesuai peraturan yang berlaku, pencairan THR biasanya dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada H10 sebelum Lebaran. Sementara itu, gaji ke-13 umumnya dicairkan menjelang tahun ajaran baru, yakni pada bulan Juni atau Juli. Sri Mulyani menegaskan bahwa pencairan dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima. Oleh karena itu, pegawai dan pensiunan diimbau untuk memastikan rekening mereka dalam keadaan aktif agar tidak mengalami kendala dalam proses pencairan. Tujuan pemberian gaji ke-13 dan THR. Pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pengabdian pegawai dan pensiunan dalam menjalankan tugasnya bagi bangsa dan negara. Selain itu, pencairan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pensiunan, mendorong daya beli masyarakat menjelang hartangga, membantu biaya pendidikan anak-anak ASN yang masih aktif, serta memperkuat perekonomian nasional dengan adanya tambahan pengeluaran rumah tangga. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pegawai dan pensiunan dapat merasakan manfaat langsung dalam mendukung kebutuhan mereka di tahun 2025. Keputusan Sri Mulyani dalam memastikan pencairan tepat waktu menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima gaji ke-13 dan THR. Demikian informasi terbaru mengenai pencairan gaji ke-13 dan THR tahun 2025 yang telah dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kebijakan ini tentu menjadi kabar baik bagi para penerima,
sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pensiunan. Jangan lupa untuk terus mengikuti update berita dari ARI 59 agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan kabar terbaru langsung di perangkat Anda. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.